Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara yang tertulis di dalam konstitusi. Lebih dari itu, Pancasila adalah panduan moral, etika, dan falsafah hidup yang diwariskan para pendiri bangsa. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya hidup dan menyatu dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Ia bukan hanya simbol atau hafalan, tetapi pedoman yang membentuk cara kita bersikap, berpikir, dan bertindak. Pancasila hadir sebagai kompas yang menjaga agar bangsa yang begitu beragam tetap berjalan di dalam persatuan dan keadilan. Lalu, apa sebenarnya makna yang terkandung dalam setiap sila Pancasila? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan. Sejak awal berdirinya negara Indonesia, spiritualitas dan nilai keimanan ditempatkan pada posisi yang sangat tinggi. Negara menjamin kebebasan setiap warga untuk memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya tanpa ada paksaan, diskriminasi, ataupun intimidasi. Makna sila ini mengajarkan kita untuk hidup saling menghargai perbedaan keyakinan. Meskipun kita memiliki agama dan cara beribadah yang berbeda, semua agama mengajarkan kebaikan. Oleh karena itu, sila pertama menuntut kita untuk tidak hanya taat kepada Tuhan, tetapi juga menjunjung tinggi toleransi, kerukunan, dan persaudaraan antar umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menegaskan bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, karena semua manusia adalah ciptaan Tuhan. Nilai keadilan dan keberadaban menuntut kita untuk memperlakukan orang lain dengan hormat tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, ataupun status sosial. Kemanusiaan yang beradab juga mengajarkan pentingnya menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menolak segala bentuk kekerasan, penindasan, dan perbudakan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terdiri lebih dari 17.000 pulau, ratusan etnis, dan ratusan bahasa daerah. Dalam keragaman yang begitu besar, persatuan adalah kunci tegaknya bangsa. Sila ketiga mengajarkan bahwa kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Persatuan bukan berarti menyeragamkan, melainkan menyatukan perbedaan dalam semangat kebangsaan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Artinya, rakyatlah pemegang hak kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi Indonesia. Namun, demokrasi Indonesia berbeda dengan demokrasi yang lainnya. Pancasila menuntut kita untuk mengedepankan musyawarah mufakat. Keputusan yang diambil harus melalui pertimbangan yang matang, bijaksana, dan berpihak pada kepentingan bersama, bukan hanya pada suara mayoritas atau kelompok tertentu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila terakhir Pancasila adalah tujuan besar dari keempat sila sebelumnya. Keadilan sosial berarti menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk segelintir orang. Keadilan sosial menuntut adanya pemerataan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap sumber daya. Saya, Muhammad Iriansyah, sebagai anak bangsa berkomitmen untuk memiliki kemampuan awal bela negara dengan membekali diri pada 3 pilar penting. Di antaranya adalah kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual. Nama saya Dio Basatriawan Jangjaya. Sebagai putra bangsa Indonesia yang cinta tanah air, saya akan mengutamakan produk dalam negeri dan taat peraturan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya, Roni Pria Sejati, saya berkomitmen untuk setia kepada Pancasila
dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Halo, perkenalkan, nama saya Adam Hadi Alhamdulillah dari Unit Pengendalian dan Pelaksanaan Direktorat Wilayah 2. Komitmen saya adalah untuk menyerahkan waktu, tenaga, dan pikiran saya untuk kemajuan bangsa. Saya, Muhammad Haikal Ilyasa, berkomitmen untuk sadar berbangsa dan negara dengan menjalankan hak dan kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia.